ini kemampuan mengikat air atau menyimpan air itu dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Jadi kelembaban di bagian sistem perakaran itu akan menjadi lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman cabai, yaitu terkait dengan pembuatan bedengan. Berapa ukuran yang ideal, kemudian manfaat dari pembentukan bedengan yang ideal itu seperti apa. Jadi video kali ini sangat sederhana tetapi insya Allah memiliki manfaat yang sangat nyata. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung jangan berkecil hati karena di setiap video Mitra Bertani insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat bedengan yang baik dan benar, kemudian mendatangkan berbagai manfaat dan mengurangi potensi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Dan apabila nanti teman-teman panen, itu insya Allah bisa mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Meskipun bedengan itu adalah hal yang sangat sederhana, tetapi menurut saya juga perlu dipertimbangkan gitu. Lebih baik kita antisipasi sejak dini, segala sesuatu perlu kita persiapkan supaya di kemudian hari kita tidak menemukan kendala-kendala dalam budidaya tanaman. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita telah melakukan olah lahan basah dalam langkah sterilisasi lahan dari berbagai hama, penyakit, kemudian gulma. Nah, untuk video selanjutnya kita sudah membahas terkait dengan bahan-bahan apa yang ditambahkan, kemudian dilakukan pembajakan ulang. Nah, dua langkah tersebut menurut kami sudah lumayan bagus, tinggal langkah selanjutnya, yaitu yang tidak kalah penting adalah pembentukan bedengan. Mungkin teman-teman agak sedikit bertanya-tanya melihat kondisi bedengan yang kami tayangkan ya. Jadi di kanan kiri saya ini adalah bedengan yang sudah jadi, yang tinggal menunggu waktu untuk siap ditanami. Untuk bedengan ini kami merekomendasikan ini melalui berbagai pertimbangan. Yang pertama dari segi ukuran. Nah, ukuran bedengan di lahan ini menggunakan malnya atau jarak kotor dari garis ke garis itu adalah sekitar 2,25 meter. Jadi 225 cm gitu ya. Jadi ke as sini, ke as sebelah sana itu adalah sekitar 2 meter 25 cm. Kemudian untuk lebar bedengan jadinya ini mungkin sekitar 120-an cm. Kemudian untuk ketinggian bedengan ini adalah sekitar 60-an cm. Mungkin teman-teman akan bertanya ya, dengan pembuatan bedengan seperti ini apakah tidak memerlukan waktu yang relatif lebih lama, kemudian biayanya juga lebih mahal tentunya. Berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan untuk pembuatan bedengan besar seperti ini akan menghindarkan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Ya, jadi kalau untuk dari segi panjang itu menyesuaikan dari kondisi lahan gitu ya. Kalau di sini lahan
bedengan terpanjang mungkin sekitar 10-12 meter karena kondisi lahannya memang seperti itu. Dan sebisa mungkin teman-teman itu jangan membuat bedengan terlalu panjang, misalkan lebih dari 20 meter kemudian atau 30 meter gitu. Karena apabila nanti terjadi penyakit yang sifatnya adalah tular tanah, itu teman-teman akan kerepotan untuk memutus serangan penyakitnya. Nah, jadi sebisa mungkin untuk bedengan itu jangan terlalu panjang, maksimal mungkin di angka 10-12 meter, lebih sedikit juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau terlalu panjang, itu nanti di kemudian hari apabila teman-teman menjumpai kendala, khususnya penyakit yang sifatnya tular tanah, teman-teman akan kewalahan. Dari segi ukuran itu ya, jadi dari bedengan ini lebarnya adalah sekitar 225 cm, kemudian bedengan jadinya adalah sekitar 120-an cm, mungkin lebih sedikit. Ini untuk paritnya ini mungkin sekitar 80-an cm atau 60-an cm, tetapi karena posisinya sangat tinggi, jadi terlihat sangat sempit gitu ya, karena saking besarnya. Kemudian ketinggian ini adalah sekitar 60-an cm. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, jadi manfaat dari bedengan besar itu, pertama dari segi pertumbuhan akar itu akan lebih maksimal. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman menanam di polybag atau di ember dengan luasan atau kapasitas sekitar 5 kilo. Kemudian dibandingkan dengan yang ukuran 25 kilo. Tentu saja dari segi perkembangan akar yang media tanahnya itu lebih banyak, otomatis perkembangan akarnya itu akan lebih maksimal. Jadi misalkan teman-teman mendiamkan bibit dalam polybag, tentu saja itu tidak akan bisa berkembang secara maksimal gitu ya. Karena dari segi medianya itu langsung terbatasi oleh plastik. Nah, dengan bedengan besar seperti ini, otomatis perakaran itu akan lebih maksimal. Yang kedua, terkait dengan kelembaban. Karena saat ini sudah bulan Februari ya, nanti kemungkinan panen ini akan menghadapi musim kemarau. Di mana tantangan utama di musim kemarau itu adalah ketersediaan air. Nah, kalau bedengannya terlalu tipis, terlalu kecil, itu biasanya kemampuan tanah untuk menyimpan air itu akan lebih sedikit. Nah, dengan bedengan yang besar seperti ini kemampuan mengikat air atau menyimpan air itu dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Jadi kelembaban di bagian sistem perakaran itu akan menjadi lebih terjaga. Jadi teman-teman diuntungkan ya dengan kelembaban yang relatif terjaga. Nanti di musim penghujan pun akan seperti itu. Ketika di bagian tengah ini mengalami genangan atau tergenang, itu karena jangkauan sampai ke akar itu masih sangat jauh, jadi akan lebih stabil atau lebih optimal untuk pertumbuhan tanamannya. Jadi yang pertama akan lebih leluasa, kemudian kelembaban akan lebih terjaga. Selanjutnya adalah di tingkat pengendalian gulma. Nah, jadi dengan penggunaan mulsa, ini mulsa yang kami gunakan, ini lebarnya adalah sekitar 160 cm. Jadi kalau teman-teman itu nanti mungkin akan bertanya-tanya, mulsanya kok sangat besar, ukurannya berapa? Ini adalah 160 cm gitu. Jadi dari segi lebar, teman-teman bayangkan, jadi ini lebarnya adalah 160 cm, tapi sisa ke bawah ini masih ada sekitar 35-40 cm. Berarti ketinggian dan ukuran besar dari bedengan ini bisa teman-teman bayangkan gitu ya, jadi lebih besar gitu. Jadi untuk pengendalian gulma otomatis itu akan menjadi lebih hemat, karena biasanya di sistem perakaran yang bedengannya terlalu sempit itu akan cepat untuk ditumbuhi gulma. Nah, dengan seperti ini gulma hanya akan tumbuh pada bagian yang sangat bawah, dan kalau tanamannya rimbun biasanya gulma pun di bagian bawah tidak terlalu tumbuh. Nah, teman-teman bisa hitung biaya untuk pengendalian gulma dalam satu musim itu sudah mengeluarkan berapa rupiah saja. Tetapi dengan penggunaan mulsa seperti ini untuk pengendalian gulma menurut kami itu akan sangat diuntungkan. Jadi biaya untuk pengendalian gulma dapat diminimalisir, bahkan bisa dikategorikan hampir tidak gitu ya. Kemudian ketika gulmanya semakin banyak, otomatis persaingan nutrisi itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kanan kirinya ini ditumbuhi oleh gulma karena plastiknya terlalu sempit, itu akan terjadi perebutan nutrisi. Selain itu juga akan menjadi tempat atau sarang untuk hama dan penyakit. Nah, jadi untuk istilahnya mungkin hanya sederhana ya, untuk pengendalian gulma menjadi lebih hemat, tetapi manfaatnya ternyata memiliki banyak manfaat banyak di kemudian hari. Mulai dari penyerapan nutrisinya lebih optimal, kemudian potensi terserang hama dan penyakit itu juga menjadi lebih minim. Selanjutnya kelembaban di bagian tanah itu akan menjadi lebih terjaga. Mungkin itu ya, jadi dari ukuran bedengan sudah kami ceritakan kenapa alasannya kok dibuat besar
ini akan sangat bermanfaat baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Keuntungan yang lain itu nanti bisa panen dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, karena untuk sampai tanah paling dasar atau tanah yang paling keras itu memerlukan waktu yang relatif lama gitu, karena tanah yang bagian atas kan masih gembur-gembur, kemudian dia akan terus berkembang, baru dia nanti akan sampai masuk ke dasar yang kategorinya adalah tanah keras. Nah, biasanya kalau teman-teman menanam kemudian sudah sampai pada sistem tanah yang keras, itu nanti untuk pertumbuhan akan terhambat gitu, karena kemampuan akar untuk menembus tanah itu memerlukan energi yang lumayan tinggi, dan ketika itu tidak bisa disupport secara maksimal, itu akan mengakibatkan kendala sehingga untuk usia panennya akan menjadi lebih singkat. Jadi panennya lebih lama, biaya pengendalian gulma, hama juga akan lebih irit. Selanjutnya adalah terkait dengan ukuran. Bedengan ini tadi sudah disampaikan, kemudian untuk jarak tanamnya ini adalah sekitar 30 kali 50 cm. Jadi untuk nanti pola tanam yang akan kita gunakan biasanya dengan sistem zigzag gitu ya. Jadi selang satu, yang satu itu nanti akan digunakan untuk pemupukan susulan. Gitu. Nanti jarak tanamnya jadinya adalah 60 kali 50 cm. Mungkin itu sahabat petani semua, hal yang sangat sederhana tetapi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin akan ada pertanyaan misalkan di dataran rendah, kemudian lahan yang sifatnya pasir. Kalau untuk yang lahan sifatnya pasir itu mungkin secara konsep beda itu ya. Jadi jangan terlalu tinggi, karena kalau ininya terlalu tinggi nanti terpapar sinar matahari, otomatis dia akan airnya itu malah kurang bisa tersimpan gitu. Jadi lebih baik tidak terlalu tinggi, tetapi mulsa itu menutup secara keseluruhan. Jadi kelembaban bagian bawah itu relatif terjaga. Jadi kalau untuk di lahan yang sifatnya menengah ke atas dengan tanah seperti ini dengan besar seperti ini akan sangat membantu, karena nanti ketika sini kering, bagian sini nanti akan tetap basah. Tetapi kalau untuk di lahan pesisir, mungkin kalau terlalu besar seperti ini justru malah akan bermasalah. Di samping nanti dia akan cepat lumpur, tetapi juga mungkin akan cepat kering juga. Jadi mungkin teman-teman yang bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi lahan teman-teman. Mungkin itu ya sahabat petani semua, hal yang sangat sederhana tetapi memiliki manfaat yang menurut kami sangat nyata. Jadi pembuatan bedengan ini dengan ukuran sekitar 225 cm untuk mentahnya, kemudian jadinya ini adalah sekitar 120 sampai 150-an cm. Kemudian untuk tingginya ini adalah sekitar 60-an cm dengan jarak tanam sekitar 50 kali 60 cm. Beberapa keuntungan yang didapat itu nanti teman-teman akan dibantu dari pengendalian hama, gulma itu akan menjadi lebih hemat. Kemudian kelembaban pada sistem perakaran itu akan menjadi lebih terjaga. Kemudian tanaman itu akan bisa berproduksi dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Selain itu juga bisa mendukung untuk budidaya di musim kemarau dan musim penghujan, karena nanti tidak akan cepat kering, dan kalau musim penghujan nanti tidak akan cepat basah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Jadi saya Zaki, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.